apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya berpikir saya bukan tukang khotbah. Saya sengaja bawa Alkitab saya. Ini 6 tahun terakhir saya mulai mengganti Alkitab saya dengan yang chronological Bible. Jadi kalau saya bawa ke gereja nggak bisa Alkitab ini karena dia loncat-loncat sesuai dengan urutan tahun. Jadi kalau saya ke gereja saya masih lebih suka bawa Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan bawa di iPhone. Walaupun di handphone kita ada Alkitab. Nah, saya waktu itu berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya membaca Alkitab. Akhirnya kesempatan itu datang ketika anak saya sedang menghadapi ujian negara. Lalu saya tanya gini sama anak saya, besok ujian apa? Kalau besok ujian bahasa Indonesia, apakah kamu belajar fisika malam ini? Dia bilang tidak. Enggak Pak katanya. Kalau besok bahasa Indonesia kita belajar bahasa Indonesia malam ini. Oh gitu ya. Kenapa nggak belajar fisika saja? Ngapain dia bilang gitu? Terus saya tanya lagi pertanyaan kedua. Gimana kalau gurumu itu bilang begini, besok ujiannya nggak kasih tahu kamu. Pokoknya besok ujian aja. Langsung anak saya bilang, nggak fair, nggak fair, nggak fair. Kalau gurumu memang edan gimana sih bilang? Terus memang maksain kamu pokoknya besok datang ujian. Wah kalau gitu Pak kita mesti baca semua. Mesti belajar semua mata pelajaran yang mungkin yang kita sudah belajar. Nah, itu saya bilang, kamu berani nggak tidak belajar? Padahal sudah hafal tuh. Besok kan ujian bahasa Indonesia. Berani nggak belajar? Enggak Pak. Bisa nggak lulus katanya. Terus saya boleh masuk ke Alkitab. Saya bilang kita hidup ini tiap kali kita bangun pagi itu sama seperti kamu teriak gurunya tidak fair. Banyak orang dalam hidup ini berteriak, hidup ini tidak adil buat saya. Tidak fair buat saya. Kenapa? Sudah tahu hidup dunia ini tidak adil, ujiannya nggak jelas mau ujian apa tiap bangun pagi. Kamu masih kagak mau belajar lagi, gimana nggak fair? Itulah kira-kira kehidupan kita. Kita setiap kali bangun pagi, seperti anak yang menghadapi ujian negara, kita tidak tahu ini lebih parah daripada sekolah. Kalau sekolah 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran kita masih ingat. Matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Fisika kita ingat 4, paling belajar 4. Tapi kalau dalam hidup ini, kita nggak pernah tahu pagi ini akan menghadapi orang ngapain kita. Kita nggak tahu akan muncul masalahnya apa. Nah, untuk menghadapi ujian hidup seperti itu, Anda berani sekali tidak belajar. Nah, karena itu kita butuh setiap hari. Saya tidak tahu ada orang suka mengatakan baca kitab malam hari. Saya agak penganut sistem agak kolot gitu ya. Kalau malam tuh udah ngantuk. Saya kira kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu pasti waktu bangun tidur. Ketika kita stamina kita paling baik. Teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Agustan sesuatu hal yang melukai moderasi dalam kehidupan beragama, dan itu membuat sebuah catatan hitam terhadap Pancasila ya. Kalau ini dibiarkan dan tidak diproses secara hukum, tentu ini menjadi sebuah polemik karena nanti akan muncul orang-orang seperti Agustan dan berpikir bahwa toh juga tidak diproses secara hukum. Nah, karena itu kita serukan supaya hal-hal seperti ini dapat ditangani oleh pihak keamanan
dan paling tidak adalah sebuah klarifikasi, adalah sebuah permintaan maaf. Kita juga orang Kristen pasti memberikan maaf kok, begitu ya. Kita tidak dendam, kita tidak mempersoalkan juga agama dihina, Alkitab dimasukin atau ditaruh di pantat. Itu kan sesuatu hal yang sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kamu akan dibenci, kamu akan dipermalukan, kamu akan dianiaya. Nah, artinya bahwa ketika hal ini terjadi pun kita tidak kaget sebagai umat Kristiani karena itu sudah diberitahu, sudah dinubuatkan sebelumnya. Namun karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan kita berasaskan Pancasila, maka mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah adanya sebuah proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran, penghinaan, apalagi yang namanya penistaan. Nah, kita akan lihat di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Begini cara memahaminya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Apapun fungsi Pancasila sebagai sebuah cara pandang lah di dalam kehidupan kita, ya. Pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia sebenarnya. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Lalu yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Dan keempat, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila yang sudah dijabarkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercipta yang namanya kehidupan yang rukun. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Jadi ada sisi kemanusiaan yang beradab dan adil, begitu ya. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan dan kerjasama untuk kedamaian negara kita. Dan ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara lebih daripada kepentingan golongan kita. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini itu berarti mengembangkan perbuatan yang luhur dengan cara kekeluargaan dan juga adanya sisi gotong royong, ya. Selain itu kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi dasar-dasar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ya tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan dan dipersoalkan sebenarnya. Kita duduk bersama, kita membangun bangsa ini bersama. Kita mungkin tidak bersaudara dalam keyakinan, tetapi kita bersaudara di dalam kemanusiaan. Kita bersaudara di dalam bernegara, ya kan? Kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa,
tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Jadi jangan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, menjadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita bermusuhan. Tapi biarlah perbedaan itu membuat kita menjadi kaya, ya, kaya akan bahasa, kaya akan adat istiadat, dan kaya dalam berbagai perbedaan itu suatu keberagaman ya. Karena memang Indonesia ini terdiri dari kemajemukan, memang kultur yang ada di Indonesia ini macam-macam, banyak sekali ya. Karena itu kita saling memahami lah. Nah kalau kemudian terjadi peristiwa penghinaan, penistaan terhadap agama tertentu, nah itu perlu diluruskan oleh aparat keamanan, ya, adanya penegakan hukum di sana. Kita tanpa memandang agama mayoritas atau minoritas, tetapi hukum itu di atas semuanya itu. Pancasila di atas semua kepentingan golongan pribadi atau golongan kita tersendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.